Kembali di Breaking News TV One, pemirsa, sekarang kita akan melihat ke kecamatan yang merupakan daerah terparah akibat gempa di Cianjur. Gempa yang terjadi di Cianjur, rekan kami Gina Vita sudah siap mengabarkan dari Kecamatan Cugenang. Vita, bagaimana kondisi malam hari ini di sana? Ada data informasi terbaru apa yang bisa disampaikan di Breaking News kali ini? Ya, soal data Caca, saya akan gambarkan. Jadi 500 meter dari tempat saya berdiri saat ini, atau tepatnya saya akan coba tunjukkan ke Anda ya. Atau di bagian ujung sana, itu merupakan lokasi yang terdampak paling parah akibat gempa berkekuatan magnitudo 5,6. Kenapa saya katakan paling parah? Ini bukan kata saya, tapi menurut otoritas tempat, karena kondisinya di bagian dalam ini lebih dari 50 pemukiman warga tertimbun material longsor, bahkan rata dengan tanah, lebih dari 50 pemukiman warga. Kami tidak bisa menunjukkan visual secara langsung untuk malam hari ini, karena memang ada beberapa pertimbangan, Caca dan juga pemirsa. Yang pertama, Anda bisa lihat sendiri, kondisi untuk pencahayaan ini sangat minim sekali. Terus kemudian yang kedua yaitu adanya gempa susulan, karena beberapa menit, kurang lebih sekitar 10 menit sebelum saya melaporkan langsung ke Caca dan juga pemirsa, sekitar 3 kali gempa susulan yang kami rasakan sebelum saya melaporkan. Kemudian cuaca, tadi sempat 1 jam sebelum saya melaporkan juga cuaca ini sempat hujan. Nah, kondisi inilah kemudian yang menjadi pertimbangan kami untuk tidak masuk ke dalam karena faktor keamanan. Ini pun juga yang menjadi pertimbangan dari tim gabungan untuk menghentikan sementara proses evakuasi dan pencarian terhadap warga yang diduga masih tertimbun. Ini data sementara dari warga ya, Caca ya. Jadi bukan data dari otoritas tempat, tapi data secara mandiri yang dikumpulkan oleh warga. Ada sekitar 28 warga yang saat ini masih dalam proses pencarian di titik sana di dalam 500 meter dari tempat saya berdiri saat ini. Nah, saya akan coba ajak Caca dan juga pemirsa berbincang dengan salah satu warga yang sejak pagi tadi, sejak pada pukul 7 pagi saya temui salah satu warga ini yang sampai saat ini juga masih mencari keberadaan dari anggota keluarganya. Sudah bersama saya ada Mas Andi. Mas Andi, selamat malam. Selamat malam. Mas Andi, sebelumnya kita pengen tahu dulu untuk proses pencarian tadi seperti apa Mas berjalannya? Tadi dari pagi ya Mas ya, kita sempat cari bareng-bareng ke dalam juga. Itu gimana Mas? Tadi pagi pencarian mulai jam 9 sampai jam 1. Lalu jam 1 operatornya off karena mungkin ada beberapa alasan ya. Alasan mungkin dari penerangan, terus dari alatnya juga mungkin. Jadi untuk keberadaan dari anggota keluarga Mas Andi sampai saat ini masih proses pencarian ya Mas ya? Iya, untuk sampai saat ini masih belum ada informasi mengenai kondisi anak sama istri saya. Jadi yang masih ditunggu keberadaannya soal keberadaan dari istri dan anak Mas Andi yang menurut informasi berusia 4 tahun, betul ya Mas ya? Ya, anak saya yang kedua umurnya 4 tahun, masih sekolah PAUD. Di hari kedua pencarian ini ya. Kalau untuk proses pendataan sejauh ini ada kendala Mas yang dialami oleh Mas Andi dan teman-teman di sini? Untuk proses pendataan mungkin kita secara mandiri ya, kita libatkan anak-anak Karang Taruna. Jadi begitu kita menemukan korban pertama, kita langsung data keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya gitu. Jadi pendataan itu memang dilakukan secara mandiri begitu Mas? Ya, secara mandiri kita. Secara mandiri ini pendataan dilakukan apa memang karena tidak ada posko secara terpadu yang disediakan, atau memang ya ini inisiatif warga sendiri untuk melakukan pendataan? Untuk posko sebenarnya ada, cuman karena lokasinya kurang memadai, jadi kita tidak memanfaatkannya. Kita membuat posko darurat gitu. Jadi sebagian warga yang dipindahkan ke posko itu beda-beda titiknya gitu. Oh, jadi karena poskonya itu terlalu jauh jangkauannya, jadi untuk pendataannya pun juga sulit sekali ya Mas ya. Betul. Makanya untuk saat ini kita akan tugaskan beberapa orang atau anggota Karang Taruna kita untuk mendata ke setiap posko ya, untuk mendata warga-warga yang di sini. Gitu. Mas, apa kalau misalnya jarak atau lokasi posko terpadu itu cukup jauh sekali, itu
Tapi ada nggak sih Mas petugas yang datang ke sini kemudian mendata secara langsung, misalnya warga yang saat ini lagi cari keluarganya itu berapa, posisinya di mana? Ada nggak sih pendataan soal itu Mas? Untuk pendataan itu kita masih tunggu ya. Kita masih tunggu karena emang sampai saat ini masih belum ada gitu. Masih belum ada dari pihak-pihak terkait gitu. Ya mungkin masih dari lingkungan desa setempat aja gitu sama anak-anak Karang Taruna itu. Nah terus jadi kalau misalnya nih Mas ya, proses pencarian berlangsung terus misalnya ada warga yang ditemukan, itu proses laporannya gimana ya Mas ya? Nah justru itu yang jadi kendala kita ya, setiap misalnya kita dapat korban, kita tugaskan satu orang anggota Karang Taruna kita untuk menghubungi keluarganya di posko pengungsian itu. Jadi secara istilahnya kayak door to door gitu ya, bukan yang misalnya di posko terus ada pengumuman pendataan soal warga yang sudah ditemukan berapa dan lain-lain, itu nggak ada berarti Mas? Ya sampai saat ini belum ada. Sampai saat ini belum ada. Oke. Itu apa Mas yang jadi harapan dari teman-teman terutama terkait pendataan itu tadi ya? Mungkin untuk harapan kita ya, masalah pendataan. Kita juga di sini istilahnya berpikir keselamatan keluarga kita kan, jadi istilahnya boro-boro mikir buat pendataan gitu. Seharusnya ada ya yang datang ke kami itulah untuk istilahnya mengcover masalah pendataan ini gitu. Kita menjadi harapan dan doa kita bersama Mas malam hari ini, semoga proses pencarian terhadap keluarga Mas Andi juga bisa berjalan lancar dan diberikan yang terbaik untuk Mas Andi dan keluarga. Yang terakhir mungkin Mas, selain proses pendataan, kalau untuk tempat tinggal, karena kan tadi kita sempat berbincang dari pagi ya Mas ya, saya tahu tempat atau lokasi rumah Mas Andi di mana sudah, mohon maaf kalau saya harus menyampaikan ini ke pemirsa, rata dengan tanah begitu Mas. Untuk tempat tinggal sekarang gimana Mas? Untuk malam ini saja? Untuk malam ini mungkin kita masih tidur di sini ya, ya tepatnya di pinggir jalan di sini. Kita buka tenda, kebetulan ada salah satu anggota Karang Taruna kami yang membuka toko outdoor. Jadi masih ada sisa-sisa tenda yang bisa dimanfaatkan gitu. Nggak ada misalnya posko pengungsian yang disiapkan gitu Mas? Sebetulnya ada, cuman karena aksesnya jauh aja. Jadi kalau misalnya kita ke sana semua, jadi kita nggak tahu informasi di sini tentang pencariannya itu. Berlaku juga dengan Mas Andi sama teman-teman, karena kalau kita lihat di sini situasinya, meskipun tugas mengatakan proses evakuasi akan berlangsung kembali itu besok, tapi masih banyak sekali ya Mas ya keluarga yang ada di sini. Pemirsa, saya juga menyaksikan secara langsung masih menanti keberadaan dari anggota keluarganya ya Mas ya. Jadi dari setiap perwakilan keluarga pasti ada salah satu orang perwakilan dari keluarga buat nunggu di sini kondisi sini. Untuk hal yang paling dibutuhkan saat ini Mas dari Mas Andi dan teman-teman, karena banyak sekali yang tinggalnya juga di pinggir jalan begitu ya Mas ya. Saya sempat kemarin ngobrol sama Mas Andi sama teman-teman juga. Mungkin kalau saat ini yang kita perlukan seperti tenda ataupun selimut dan pakaian, karena kalau makanan alhamdulillah kita banyak dari relawan yang memberikan bantuan. Oke. Mas, ini juga untuk memudahkan pemirsa, kalau misalnya pemirsa mau berbagi kebaikan dengan Mas Sandi dan juga teman-teman, ini kemana harus menghubungi ya Mas ya, biar sampai juga bantuan ini ke teman-teman? Ya, mungkin untuk para donatur yang ingin mendonasikan sebagian buat kami, bisa langsung datang ke lokasi di Kampung Cugenang, RT 03 RW 01, Desa Cijedil. Mungkin tepatnya di akses jalan masuk lokasi longsor itu. Oke. Tepatnya di sini ya Mas ya? Bisa ya di sini ya, karena memang Mas Andi tinggalnya di daerah sekitar sini ya Mas ya. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Andi. Kita besok sama-sama membantu proses pencarian, semoga membuahkan hasil ya Mas ya. Tetap semangat dan yang tabah.
Sekali lagi harapan kita bersama, doa bersama kami untuk Mas Andi dan keluarga. Terima kasih banyak. Itu dia Caca Anissa, perbincangan saya dengan salah satu warga yang memang harus menjadi perhatian paling utama adalah soal pendataan. Karena tadi saya menemukan tidak hanya Mas Andi ini hanya salah satu contoh saja Caca Anissa. Tapi masih banyak warga yang lainnya, bahkan tadi ada warga yang sempat menghampiri saya ketika liputan. Mereka kebingungan, ini harus mendata kemana, terus harus bertanya soal datanya itu kemana, apakah keluarga mereka ini sudah ditemukan atau belum. Mereka sangat kebingungan soal itu. Jadi sekali lagi soal pendataan itu harus menjadi concern kita bersama. Caca Anissa. Baik, Vita ditahan dulu. Kalau tadi sempat narasumber Vita sempat mengatakan bahwa tidak bisa pengungsian karena jarak Kecamatan Cigenang dengan tempat pengungsian yang terdekat ini aja sudah cukup jauh. Nanti kita akan explore sesaat lagi mengenai hal itu Vita. Usai jeda berikut tetaplah di Breaking News TV One.